saya Nurul Azmi dengan NIM A40122158. Saya Muhammad Akbar Valentina dengan NIM A40122124. Saya Kadek Arya dengan NIM A40122146. Saya Salsabila dengan NIM A40122135. Di sini kami akan memaparkan materi dari kelompok kami mengenai pendekatan ilmu lingkungan, hubungan ekologi dan ilmu-ilmu lain, komponen-komponen lingkungan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang pendekatan atau paham-paham ilmu lingkungan. Terdapat beberapa pendekatan atau paham dalam ilmu lingkungan yang berfokus pada pemahaman dan penanganan isu-isu lingkungan. Berikut penjelasan singkat tentang beberapa pendekatan utama. Yang pertama, pendekatan ekologi. Pendekatan ini adalah pendekatan yang berfokus pada hubungan antara organisme hidup dan lingkungannya. Ilmu ekologi mempelajari bagaimana organisme berinteraksi satu sama lain dan dengan lingkungan fisik mereka. Yang kedua, pendekatan konservasi. Pendekatan ini menekankan perlindungan sumber daya alam dan biodiversitas. Tujuannya adalah mencegah kerusakan lingkungan dan menjaga ekosistem agar tetap berkelanjutan. Yang ketiga, pendekatan pembangunan berkelanjutan. Pendekatan ini mencoba mencapai keseimbangan antara pembangunan ekonomi dan pelestarian lingkungan. Tujuannya adalah memenuhi kebutuhan generasi saat ini tanpa membahayakan kemampuan generasi masa depan untuk memenuhi kebutuhan mereka. 4. Pendekatan sosial dan manusia. Pendekatan ini menekankan peran manusia dalam mempengaruhi lingkungan dan mencoba memahami bagaimana faktor sosial, ekonomi, dan budaya memengaruhi interaksi manusia dengan lingkungan. 5. Pendekatan ilmu sistem. Pendekatan ini memperlakukan lingkungan sebagai sistem kompleks yang terdiri dari berbagai komponen yang saling terkait. Ilmu sistem mencoba memahami bagaimana perubahan di satu bagian lingkungan dapat memengaruhi seluruh sistem. 6. Pendekatan etika dan filosofi lingkungan. Pendekatan ini mencari pemahaman tentang nilai-nilai etika dan filosofi yang berkaitan dengan lingkungan, serta bagaimana nilai-nilai ini dapat membentuk perilaku dan kebijakan terkait lingkungan. Pendekatan-pendekatan ini berperan penting dalam memahami isu-isu lingkungan dan merumuskan solusi yang berkelanjutan untuk tantangan lingkungan global. Kombinasi pendekatan ini sering diperlakukan untuk mengatasi masalah kompleks yang melibatkan interaksi antara manusia dan lingkungan. Oke, baik, selanjutnya hubungan ekologi dengan ilmu lain. Ekologi adalah ilmu yang mempelajari mengenai hubungan antar organisme dengan lingkungannya, di mana ilmu ini memiliki keterkaitan yang erat dengan beberapa ilmu lain, yaitu biologi. Ekologi merupakan cabang dari biologi yang mempelajari interaksi antara organisme dengan lingkungannya. Ekologi membantu bagaimana organisme beradaptasi, bereproduksi, dan bertahan hidup dalam lingkungan yang berbeda. Selanjutnya, ilmu geografi. Ekologi juga berkaitan erat dengan geografi, khususnya dalam mempelajari distribusi organisme di berbagai wilayah geografis. Ekologi mempelajari faktor-faktor geografis yang mempengaruhi keberadaan dan persebaran organisme. Selanjutnya yaitu ilmu kimia. Kimia berperan penting dalam memahami siklus biokimia, yaitu pergerakan unsur-unsur kimia di dalam ekosistem. Ekologi mempelajari bagaimana unsur-unsur ini berinteraksi dengan organisme dan lingkungannya. Selanjutnya itu ilmu fisika. Fisika juga memiliki peran dalam ekologi, terutama dalam mempelajari aspek-aspek dalam ekosistem. Selanjutnya yaitu sosiologi. Ekologi manusia adalah cabang ekologi yang mempelajari interaksi antara manusia dengan lingkungannya. Selanjutnya yaitu ilmu ekonomi. Ekologi juga memiliki keterkaitan dengan ekonomi, terutama dalam memahami dampak ekonomi dan kegiatan manusia terhadap lingkungan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman. Baik, selanjutnya yaitu komponen-komponen lingkungan. Lingkungan hidup pada dasarnya terbentuk oleh dua komponen, yaitu komponen lingkungan biotik dan abiotik. Yang pertama yaitu lingkungan biotik.
Lingkungan biotik adalah semua lingkungan yang terdiri dari komponen-komponen makhluk hidup di permukaan bumi. Komponen lingkungan biotik misalnya tumbuhan, hewan, dan manusia. Komponen biotik menurut fungsinya dapat dibedakan menjadi 3 kategori, yaitu yang pertama, produsen. Produsen adalah makhluk hidup yang dapat menghasilkan makanan sendiri melalui proses fotosintesis. Dengan demikian, kelompok produsen ditempati oleh tumbuhan yang berklorofil. Yang kedua adalah konsumen. Kelompok konsumen merupakan makhluk hidup yang mampu memanfaatkan hasil pengolahan makanan dari kelompok produsen. Kelompok konsumen tidak memiliki kemampuan untuk membuat makanan sendiri. Nah, kelompok konsumen terdiri dari manusia dan hewan. Dan kelompok hewan itu dibedakan menjadi 3, yaitu herbivora, karnivora, dan omnivora. Herbivora merupakan kelompok hewan pemakan tumbuhan, karnivora merupakan kelompok hewan pemakan daging, dan omnivora adalah kelompok hewan pemakan tumbuhan dan daging. Dalam rantai makanan, kelompok herbivora, karnivora, dan omnivora menempati tingkatan konsumen yang berbeda. Hewan yang memakan tumbuhan menempati kedudukan sebagai konsumen tingkat pertama. Kelompok karnivora menempati kedudukan sebagai konsumen tingkat kedua, dan kelompok omnivora menempati konsumen tingkat 3. Yang ketiga adalah pengurai. Kelompok pengurai merupakan golongan organisme yang berperan dalam menguraikan sisa-sisa jasad mati dari organisme lain. Kelompok pengurai misalnya adalah bakteri dan jamur. Hasil penguraian organisme akan kembali menjadi unsur hara yang menyuburkan tanah. Selanjutnya yaitu lingkungan abiotik. Lingkungan abiotik adalah semua benda mati di permukaan bumi yang bermanfaat dan berpengaruh dalam kehidupan manusia serta makhluk hidup lainnya. Contoh dari lingkungan abiotik adalah tanah, air, udara, dan sinar matahari.